Selamat pagi Amjad Jakarta. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Come on. Hari ini sekarang juga, all we want to do is to shout out your name. Sekarang Waktunya untuk bangkit dan berjalan hey! menuju panggilan menghadap ke depan. Ku tak dapat diam. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka. Sing it out. Tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ceritakan kebesaran. Let's go. Marilah bersatu beritakan firman-Nya Come on, sing. bersama berlari sampai ke tujuan. Menari memuji. Menari memuji, jiwa diselamatkan. Tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ceritakan kebesaran-Mu. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Sama-sama. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku kebesaran-Mu.
worship. Dan berseru, dengan senang nafasku memuji, walau musuh datangnya
Sama-sama katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 kekuatanku. Yesus, hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Makasih untuk Your presence in our life, in our heart. Hadirat-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami. Pagi hari ini surga terbuka untuk setiap doa-doa kami. Surga terbuka untuk setiap permohonan-permohonan kami. Baik yang ada tempat ini maupun yang live stream dimanapun mereka berada ya Tuhan, online. Tuhan, setiap kami boleh connect with you dan kamu boleh, Bapa boleh menghampiri setiap kami satu demi satu ya Bapa. Roh Kudus, siapkan hati kami untuk ambil bagian dalam mesbah kudus-Mu. Oh, pagi hari Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan, yang jauh boleh Engkau perdekat, Engkau hampiri. Yang tertuduh ya Tuhan, tidak ada tuduhan bagi mereka yang ada dalam Yesus Kristus. Yang terikat boleh dibebaskan ya Bapa. Oh Roh Kudus, aku berdoa di dalam nama-Mu, kami berdoa ya Bapa. Setiap keluarga boleh dikuatkan, setiap keluarga boleh dimenangkan satu demi satu ya Tuhan. Oh Roh Kudus, we love you Lord, we love you Lord, we love you Lord. Engkau adalah pembela kami, Engkau adalah
penolong kami ya Tuhan. Engkau adalah kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menggotong kami ya Tuhan saat kami lemah ya Bapa. Oh, that's why we love you so much. Engkau adalah pembela kami ya Bapa. Oh yes, oh Lord, we love you Lord. We give you praise, oh God. Oh, we acknowledge your presence, oh God. Hallelujah. Bless you Lord. Oh, bless you Lord. Kepadamu salam 5 orang. Thank you, praise. God's unconditional promise do not rest upon how well we are able to perform. They are not our performance promises. Each of these promises rest upon God Himself. God can't break His word. Likewise, His promise can't be broken. Blessing is not something you need to find. Blessing is not something you need to toil for. Blessing is not something you need to search or pursue. Blessing is God-given. Believe in His promises. The blessing is yours. Ya, good morning semuanya. Great Blessing merupakan tema kita 2020 ini. Welcome untuk Anda semuanya. Ini adalah Vision Month dan khususnya untuk teman-teman jemaat AFJ Pelesa yang relokasi pada hari ini, baik kebaktian jam 9 maupun kebaktian jam 11. Yuk beri tepuk tangan untuk semua teman-teman kita. Welcome bersama-sama. Saya tahu sebagian sudah mengenal, tapi saya ingin mengenalkan tim pastoral di sini yang bersama-sama dengan saya menggembalakan di AFJF Jakarta ini, baik dalam servis yang pertama jam 9 atau jam 11 bersama-sama. Di kanan saya adalah Pastor Hana Kristanto, bisa sampai berdiri itu ya. Lalu di sampingnya adalah istri saya itu ya, Apostle Jenny Untoro, nah I'm just kidding itu ya. Ini adalah gembala saya itu aja. Itu bos saya itu ya. Lalu Pastor Ricky Gunawan bangkit berdiri bersama istrinya Ani di sebelah kanan saya. Lalu Pastor Tommy bersama istrinya di belakang itu ya. Lalu di sebelah kiri saya adalah Profesor Samuel Kusumo Cahyono itu ya bersama istrinya. Dan sebelah saya adalah orang putih tapi hatinya Indonesia adalah Pastor Aaron, Gembala TYC kita, Aaron Mayer. And then
Yang memimpin puji-pujian sebelah kanan saya adalah Pastor Joshua. Bangkit berdiri Pastor Josh. Istrinya ada sini Jessica yang barusan ulang tahun kemarin. Lalu di belakang sana ada Pastor Evan bersama istrinya di depan sini. Pastor Evan ada di belakang sebelah sana. Lalu Pastor William Ali, ada lagi Pastor William Ali. Ya sebelah kiri saya Pastor Herman Sugeng, my best buddy pastor. Where are you? Oke, bersama istrinya. Dia adalah pastor marriage. Anything your marriage, he will fix for your marriage life gitu ya. Just 5 kali ketemu, you will be awesome. Anyway, God bless you. Amen. So greater blessing. Kalau kita bicara blessing selalu membicarakan tentang more money, promosi dan lain sebagainya lah ya. Itu hal-hal yang biasa. Semua maulah berkat dan sebagainya. Tapi kitab Yakobus yang akan kita bahas sepanjang tahun ini, khususnya author daripada Yakobus ini, James sendiri, memberikan sebuah paradigma yang berbeda. James memberikan paradigma yang berbeda sekali karena James mengajarkan pada kita greater blessing tidak membicarakan tentang more of you. Sebenarnya greater blessing membicarakan less of you so that you can have more of God in your life. Maka itu dia membuka awal dalam kitab Yakobus ini, yaitu Yakobus 1 ayat yang pertama dikatakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. James, a servant of the Lord Jesus Christ. Ini langka sih, introduction yang seperti ini langka. Dalam dunia saat ini kalau kita mau kenalan sama orang, memberikan kartu nama, di situ jelas sekali. Saya bla 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 bla, presiden direktur dari perusahaan ini. Saya CEO dari perusahaan ini. Saya founder atau chairman dari perusahaan ini. Semuanya ingin boasting, tidak salah merasa untuk membanggakan diri sendiri sehingga orang kita mau orang itu tahu kita siapa kita sebenarnya. Jati diri kita seolah-olah ditentukan oleh jabatan kita dan sebagainya. Tapi James ini lain daripada yang lain. James ini mengajar kita bahwa aku ini bangga untuk menjadi hamba. Ini jarang sekali. Dia portfolionya cukup keren sih. Dia bisa ngomong aku James, the brother of the Messiah. Surat ini ditulis kepada orang-orang Yahudi. Begitu nama Messiah, dia akan searching, dia akan cari, dia bisa ngomong begitu. Atau dia bisa very direct, gua James, saudaranya Yesus Kristus, ngerti gak lu? Wow, orang katakan, man, pasti pengenalannya akan berbeda. James memberikan paradigma yang totally different daripada kehidupan kita, zaman ini dan lain sebagainya. Servant of Jesus Christ. Dia merasa bangga. 2020 Greater Blessing saya ingin ajak untuk Anda mempunyai paradigma baru. Untuk Anda mempunyai shifting yang baru. Untuk Anda boleh mengerti bahwa berkat-berkat yang Anda dan saya cari itu enggak salah. Tapi pada hakikatnya adalah sementara. Gimana sih bisa mengalami greater blessing sesungguhnya enggak cuma materi, tapi roh, jiwa, hati kita juga mengalami berkat yang luar biasa. James memberikan demikian, James tahu persis bagaimana kehidupan seorang hamba. Dia melihat, dia bergaul dengan Yesus Kristus, dia mendengar ajaran-ajaran daripada Yesus Kristus. Dia ingin mengajak Anda dan saya untuk mengalami atau menjalani career path yang beda daripada yang lainnya. Karena bagi James maupun saudara James, Yesus Kristus, serving is the highest position in the kingdom. Serving itu is the highest position in the kingdom. Anda boleh CEO tapi kalau nggak ada engine-nya ini, Anda akan mengalami kehampaan dalam hidup Anda dan saya. James mengajarkan pada kita bahwa setelah dia mengamati kehidupan Yesus, ajaran-ajaran daripada Yesus, James mengatakan bahwa serving itu is the highest position in the kingdom. Posisi yang sangat tinggi. Saya tahu ini tidak ada dalam career path Anda,
Semua mau menjadi GM, semua mau jadi CEO, semua mau jadi number one top itu tidak salah semuanya. Bahkan dalam Matius 20 diajarkan kepada kita ayat 26 sampai ayat 28, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Hari ini adalah Vision Month, selama 4 minggu ini saya ingin ajak Anda untuk mulai memiliki paradigm shift bersama-sama. What is really create the blessing itu? Yesus mengajarkan kepada kita, nggak salah. Dia nggak rebuke, oh kamu sombong ya. Dia nggak marah sama sekali. Sebaliknya dia right on, dia tenggo dengan Anda dan saya, orang yang mau terkemuka, orang yang mau terbesar. Bahkan dia memberikan sebuah prinsipal yang luar biasa. If you want to be the greatest of all, jadi hamba bagi semuanya. Lalu dia nggak cuma ngomong saja, dia memberi teladan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia katakan anak manusia juga demikian. Dia datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Serving sampai dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan willing to die kepada orang yang dilayani. This is the career path yang saya ingin ajak untuk Anda mulai memikirkan dan berdoa bersama-sama. Martin Luther mengatakan bahwa everybody can be great because everybody can serve. Semuanya bisa menjadi orang besar, semuanya bisa melayani. Imajinasikan kalau rumah Anda secara jasmani, keluarga Anda, kalau setiap rumah ada servanthood. Suami memakai form sebagai seorang hamba, istri sebagai seorang hamba, anak-anak saya bisa bayangkan rumah Anda akan mengalami heaven on earth. Tidak ada orang yang di rumah dikasih jadwal untuk bersih-bersih. Saya kira kalau ada itu rumah Anda memang kotor ya pasti Anda akan ambil otomatis bersihin lah. Apalagi kalau lebaran pembantu pada pulang semuanya ya. Otomatis kita bersihin itu ya. Kadang-kadang saya bingung kalau ada laki cuci piring semuanya maco. No itu biasa saja sih. Sebagai seorang servant cuci piring itu biasa. Yang percaya katakan amin para pria, haleluya. Ya kan, itu bukan tugas wanita. Kalau ada sampah, kalau ada bocor, itu tugas bersama dan sebagainya. Nah kita mengerti bahwa everybody can be great. Because everybody can serve. Rumah Anda kalau memakai spirit of ministry ini, dahsyat sih teman-teman. Demikian juga dalam rumah Tuhan. Kita dilatih bersama-sama. You know saya memakai ini sekedar atau simple praktek yang kita bisa lakukan. Enggak cuma rumah Anda, bayangkan kalau di gereja kita menggunakan this form. How can I help you? Pastor Jimmy oh lala itu ya. Ini ada, how can I help you? Saya enggak pernah bayangkan pada waktu saya dipanggil Tuhan, saya sign up untuk menjadi apostle atau senior pastors. As a matter of fact, I don't really care sih. Ada orang kalau nggak dipanggil pastor, nengok aja kagak. Itu kelewatan bener, lupa namanya sendiri. Ya kan? Ada orang harusnya memangnya panggil kamu pastor ya. Nggak harus juga. Ya kan? Tapi semuanya, saudara kita dilatih ini, kita diingatkan pada waktu saya sign up 30 tahun yang lalu melayani Tuhan full time. Saya sign up untuk melayani Tuhan, jadi hambanya Tuhan. Setelah 30 years, sudah ada achievement semuanya. God remind me again. Jimmy, you sign up untuk apa? You sign up untuk melayani Tuhan untuk apa? Untuk ngebosin? Untuk merintah? No. Saya sign up untuk menjadi servant. How can I help you? Ini dari hati saya sincere. Not because saya title-nya gembala. Hari ini saya gembala, besok saya retire nggak gembala juga nggak jadi masalah. Tapi saya mau seperti Kristus memakai form sebagai seorang hamba. Anda dilatih, imagine kalau semua yang ada di IFGF Sarbini ini
bersama-sama mulai pakai ini. Mungkin nggak setiap minggu, mungkin sebulan sekali aku mau ambil bagian deh. Ada teman-teman yang datang jam 5 pagi, it's all volunteer. Sebenarnya bukan untuk Anda sih, supaya Anda nyaman. We all do it as unto the Lord. Sehingga nggak digaji pun nggak jadi masalah. Karena in the kingdom tidak ada orang upahan. So Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi servant of all. Saya senang sekali pepatah Cina mengatakan sederhana sekali, kalau kamu mau bahagia 1 jam, ya ambil waktu untuk tidur. Kalau mau bahagia sehari, pergilah memancing. Kalau mau bahagia setahun, terimalah warisan. Kalau Anda ingin bahagia seumur hidup, bantulah orang lain. James mengajarkan sebuah karier atau sebuah perjalanan dari servant, Yakobus 1 ayat 1, sampai nanti Yakobus 5 ayat 19-20 yang terakhir. Dia katakan, saudara-saudaraku, dikatakan kalau jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Pastor Jimmy gimana? What is the purpose sih? Saya mau jadi servant. James mengajar kita the path yang luar biasa. Suatu saat engkau servant sampai menjadi leaders. Leaders itu kalau bisa mengajak orang lain untuk mengenal kepada kasih Kristus. Dikatakan saya senang sekali, dia bisa menutupi banyak dosa. One person concern with the other person. Maka itu Yakobus mengatakan, ayo tahun ini greater blessing is not more of me, but less of me, more of God, so that I can give it to more people with less of God. Kita bisa berikan itu. Maka itu James mengajak, ayo setelah kamu jadi servant ini kamu fokus untuk kamu bisa walk with one. Berjalan dengan satu orang. Karena seorang servant dia dedikasikan hidupnya untuk satu orang, satu keluarga, dia melayani full. Kita servant daripada God Almighty. Kita berdoa dan belajar untuk menyenangkan hati master kita. Tidak lain tidak bukan yaitu dia senang master kita dengan Matius 20 tadi. Kalau kita bisa menjadi servant of all. Walk with one. Semua katakan walk with one. Saya akan putarkan sebuah video, ini bukan sebuah teori, tapi sudah dilakukan oleh banyak di antara Anda yang sudah walk with one. But I encourage you, mengingatkan Anda, yuk kita walk with one. Orang-orang yang minggu demi minggu Anda ngelihat day to day, mereka memberikan kesaksian. I hope you can do the same thing. Anda ngomong sama saya, nanti saya berikan waktu untuk Anda bersaksi. Let's watch this video, walk with one. Saya Iwan Junaidi, salah satu IK leader di IFGF Jakarta. Saya bertobat tahun 97, tahun 2000 ke Jakarta waktu itu ya menggebu-gebu lah karena bawa semua ini, wah I found this new cool things gitu, walking with Jesus. Salah satu orang yang in my mind is always teman baik saya si Gino, ya istilahnya sobat karib dari kecil lah. Waktu pulang ke Indonesia ini kepengen sih cepat-cepat bagiin mengenai Tuhan, which I did gitu. Tapi ya nggak nyangka sih baru tahun 2019 kemarin akhirnya Gino mau diajak ke gereja. Nama saya Sugino, I'm a newcomer in EFGF family. Karena Iwan sudah sering mengundang saya sebetulnya, dengan kata lain saya pun menanggapinya biasa-biasa saja. Tapi ternyata pada saat hari H yang terjadi, saya mengalami kejadian yang sungguh luar biasa. Saya merasakan kehadiran Tuhan pada saat itu dan berbicara kepada saya pribadi. Matius 6 ayat 33. Dari detik itu juga saya merasakan bahwa firman itu betul-betul berarti mendalam sekali bagi saya pada saat itu. Dengan adanya kejadian itu, saya memutuskan bahwa saya akan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya pribadi pada saat hari itu juga. Ya, jadi waktu pertama kali lihat Gino datang ke gereja waktu itu sama anaknya dan mamanya ya. Gimana ini satu kerinduan yang udah cukup lama ya dari tahun 2000. Tahun 2000
Sampai 2019 akhirnya bisa lihat Gino datang gitu ke gereja. Untuk mau datangnya udah senangnya minta ampun. Luar biasa lagi setelah pulang ibadah dia bisa text me, dia get so many things dari semennya Pastor Jimmy waktu itu. Luar biasa sih, I think he get it gitu loh. Dia benar-benar udah wow, ini udah benar-benar seperti saya dulu waktu discover God gitu. Jadi saya undang dia untuk mau terima Tuhan, doa terima Tuhan. Dan kita sama-sama doain waktu dengan Pastor Tommy juga, kita doain Gino untuk terima Tuhan. Just like that, now dia udah beribadah bareng sama kita, udah berminggu-minggu nih beribadah bareng dengan saya. And to just see him next to me, praising God, worshiping God together, itu satu feeling yang I cannot describe sih. And I believe there's many more to come buat Gino. Setelah hari itu saya menerima Tuhan Yesus, kejadian-kejadian yang berikutnya dalam kehidupan saya, apapun yang terjadi itu selalu Tuhan hadir di sana. Tuhan yang mengatur semua kehidupan yang ada dalam hidup saya, dan saya percaya itu dengan sungguh-sungguh. Nggak banyak yang saya lakukan, cuma tulis 5 nama aja waktu itu, dan salah satu namanya nama Gino ini. Dan Tuhan do the rest, and I believe lebih daripada saya, Tuhan tuh rindu Gino tuh untuk kembali kepada Dia. So I'm rejoicing, and I know that the best is yet to come for him. Buat kalian yang mengalami seperti saya, just come, open your heart, do your part, and He will do His part. So, I want to encourage everyone to just do it. Walk with one because small act matters. Saya mengundang untuk kedua kekasih kita, Pak Iwan Junaidi bersama temannya Pak Sugiono, bisa di panggung ini untuk Just Talk With Me. And also Kenneth Edward Kristanto, bagaimana dia bisa berjalan dengan orang yang walk with one kepada dia. Let's give a big applause kepada guest kita. Welcome to IFGF. Pak Iwan biasanya dikenal dengan Ko Tung Tung ya. Pak Sugiono welcome, Kenneth welcome, silakan duduk. Mungkin Pak Iwan di sini. Ya. Wow, luar biasa ya videonya, berkesan sekali. Pak Iwan sama Pak Sugiono, mungkin bisa cerita sedikit berapa lama sih udah kenal? Saya kenal Gino dari SMP sebenarnya, Pastor. SMP ya? Iya, teman nyontek saya, Pastor. Biasanya langka ya seorang cowok bisa punya teman lama, lalu bisa berjalan sejak SMP, jadi kurang lebih udah berapa? 20-30 tahun lebih lah ya. Apa yang kamu lakukan Pak Iwan kalau kita bicara walk with one kepada Pak Sugiono ini? Saya memang sejak terima Tuhan dan kembali ke Jakarta tahun 2000 tuh memang salah satu kerinduan saya adalah untuk reach out teman-teman yang sangat dekat dengan saya sih Pak Pastor. Dan salah satunya memang Pak Gino ini yang salah satu teman baik saya lah dari dulu. Jadi saya rindu sekali sih supaya dia bisa kenal Tuhan dan bisa ngerasakan apa yang saya rasakan, Pastor. Ya nomor satu ya pasti saya berdoa untuk dia supaya dia bisa terima Tuhan. Ya kemudian ya coba-coba untuk ngajak tapi nggak maksa juga sih, Pastor. Saya percaya waktunya Tuhan yang terbaik. Wah Pak Sugiono, jadi kenal dengan Pak Iwan udah cukup lama lah ya. Gimana setelah dia pulang dari Amerika? Lalu connect lagi lah, kurang lebih reconnect lagi ya. Apa yang dilakukan Pak Iwan kepada Anda Pak Sugiono? Sebetulnya sih perubahan besar yang terjadi di diri teman saya Pak Iwan ini, saya juga tahu waktu dia kembali. Tapi mungkin saat itu juga yang saya rasakan ya biasa-biasa aja. Jadi kita berteman seperti biasa. Untuk datang ke gereja pun dia sering mengundang saya, terus terang sering diundang juga. Tapi saya juga nanggapinnya biasa-biasa aja sih sebetulnya. Kadang-kadang niat untuk datang ada, tapi selalu banyak alasan lah. Jadi diundang ke gereja, tarsuk lah, ntar besok. Tapi Pak Iwan ngambek gak? Enggak sih, dengan sabar ya. Dengan sabar, Pak, luar biasa. Ini tepuk tangan dong, Pak Iwan sabar loh. Siapa ngomong dia gak sabar itu ya. Jadi gimana Pak Iwan, diundang sekali, 2 kali nggak mau, perasaan Anda gimana? When you said walk with one. Ya saya masih ingat sih Pastor waktu itu waktu pulang dari Amerika, terus ya saya menggebu-gebu kenalin Kristus ke Gino ini.
Gino sih waktu itu saya masih ingat sih sampai sekarang juga masih ingat waktu dia sempat ngomong, wah kalau si Tung ini kalau suka sesuatu dia menggebu-gebu nih tapi cuma sebentar aja biasanya. Gebu-gebunya sebentar aja ya. Jadi biasanya sih nggak lama gitu loh. Tapi ya saya praise God, I'm still here and bisa ya salah satunya bisa jadi bagian sih dari perjalanan keselamatannya Gino. So Jadi tadi saya lihat di video ya, Anda nulis di sini kan Dear, mungkin tulis nama dia ya. Ini kapan ya waktu itu ya? waktu itu Pastor sebelum Natal memang kan kita diundang untuk ayo kita ajak teman-teman kita tulis nama 5 orang gitu loh. Oke. Nah kebetulan saya ya nomor 1 saya ingat Gino. Dan kebetulan Gino householdnya ada 5 ya, istrinya sama anaknya ada 3 gitu. Jadi saya just put Gino istrinya. Wah, you tulis satu-satu. Saya tulis satu. Wah, tepuk tangan ini luar biasa saudara. Laki jarang begitulah ya. Biasanya Gino dan family kan cukup, tapi satu-satu. Terus gimana? Kalau di list. Ya habis itu ya saya juga nggak punya ekspektasi apa-apa Pastor because I've done it in 2018 juga ngajak Gino waktu itu lewat WhatsApp untuk ngajak dia. So I have no expectation tapi ya I still believe memang Tuhan yang bekerja sih bukan saya Pastor. And ya waktu dia bilang dia mau, ya di hati senang sekali tapi I have no expectation, benar-benar just rejoicing aja waktu itu. Dan yang luar biasa waktu itu juga nggak cuma Gino, my old friend juga yang salah satu sahabat baik kita berdua, Wiko, ya dia juga bisa datang sama istrinya. Wow. Gino juga datang sama mamanya, sama anak-anaknya. Dan waktu itu my parents juga datang Pastor. My wife's parents juga datang gitu. Jadi Natal kemarin luar biasa sih buat saya. Tepuk-tepukan. Iya. Pak Sugiono setelah sekian lama akhirnya kok bisa memutuskan terima Tuhan lalu dibaptis segala gimana Pak? Terus terang semua terjadi pada saat yang saya datang di 8 Desember itu yang 8 Desember, Christmas, yes. Pada saat kebaktian di hari itu, saya merasakan sesuatu yang dimana saat itu Tuhan hadir, betul-betul hadir. Dan secara personal mungkin semua kehidupan saya dikilas balik, teguran-teguran yang ada juga, bahkan nasihat-nasihat dan saya juga di saat itu semua rasa campur aduk, Pastor. Wah, jadi pada waktu 8 Desember Tuhan hadir lalu membuat keputusan untuk dibaptis pada Desember kemarin ya Pak. Wah, beri tepuk tangan tuh Pak Sugiono, Pak Iwan juga. Kalau kita sejenak bersama Brother Ken, kamu bagaimana sih pengalaman walk with one? Apa yang terjadi dalam kehidupan kamu? Kalau saya Pastor bukan seperti Ko Tung, saya seperti Ko Gino. Saya adalah orang yang menerima berkat bahwa seseorang walk with one dengan saya. Ceritanya tahun 2012, saat itu saya diminta oleh National President Full Gospel Businessman Fellowship Pak Bernard Nyotora Harjo yang adalah papa dari Pastor Raymond di IFGF Surabaya untuk merintis chapter-chapter businessman anak-anak muda di Indonesia yang mana saat itu kebanyakan officer petinggi dari Full Gospel di Indonesia adalah orang-orang di atas 50 tahun dan tentunya ya saya tolak, saya nggak mau sehingga akhirnya Pak Bernard menunjuk seseorang yang namanya Rudy untuk menjadi National Youth Director untuk FGBMF Indonesia. Nah saya diundang akhirnya setelah saya menolak pelayanan itu saya diundang oleh Ko Rudy ini untuk makan siang dan di makan siang kenalan, saya juga nggak terlalu tahu dia siapa, dia nggak tahu saya siapa, tapi ya ngobrol. Intinya dia cuma bilang, Ken kalau kamu dapat izin dari Tuhan untuk menolak pelayanan ini, ya sudah nggak apa-apa. Ya, karena dia izin pakai, dari Tuhan untuk menolak pelayanan. Iya, jadi ya itu biasa. saya berasa dijebak gitu ya, iya ya nggak mungkin juga gitu ya. Udah, saya memutuskan untuk membantu dia menjadi vice-nya dia. Akhirnya saya jadi wakilnya dia dan tentunya karena jadi wakil ya biasa. Ketua itu kan suruh-suruh, yang kerja kan wakil semua gitu dan saya yang akhirnya melakukan pekerjaan itu semua juga gitu. Tapi satu hal yang membuat pelayanan saya berubah, hidup saya berubah adalah karena Ko Rudy ini benar-benar walk with one with me dan dari awalnya yang dia suka WA saya dan rutin sekali,
kalau nggak seminggu sekali minimum 2 minggu sekali dia pasti WA saya. Dan ketika dia WA saya, ekspektasi saya ketika kita dalam pekerjaan atau pelayanan kan pasti ditanyain gimana hasil kerja kita minggu lalu dan lain sebagainya. Tapi Ko Rudi selalu mengambil waktu untuk WA saya, hanya nanya pertanyaan yang sama minggu demi minggu demi minggu. Dan pertanyaannya itu, Ken, how are you? How's your life? How's your work? How's your relationship? Apa kabarmu? Gimana pekerjaanmu? Waktu itu saya masih pacaran dengan istri saya. Gimana relationship kamu? Dan selalu dia tutup dengan what can I pray for you? Saya bisa doain kamu apa? Awal-awal saya merasa terganggu sekali. Ini orang kepo banget gitu. Nanya-nanya hidup saya nggak kenal Anda siapa. Kenapa tanyanya begitu detail gitu. Tapi minggu demi minggu, kasihan juga sih saya akhirnya sama orang itu gitu. Jadi ya sudahlah. Saya mulai pelan-pelan cerita sedikit. Dan pada akhirnya Pastor Walk with One ini saya konklusikan dalam pribadi saya sendiri. Kalau dilakukannya hanya sebagai program is impossible Pastor, nggak akan pernah terjadi. Saya harus bisa merasakan ketulusan dan konsistensi dari Ko Rudi. Memang betul-betul dia itu peduli sama hidup saya, bukan melakukannya ada program gitu. Jadi sampai suatu kali saya karena pacaran cukup lama dengan Peggy hampir 5 tahun, di awal-awal pacaran begitu banyak perbedaan sampai saya nggak yakin apakah ini calon istri saya. Waktu itu udah mau putus ya, saya dapat WA dari Ko Rudi, Ken, how are you, how's your life, how's your relationship. Pas lagi patah hati bener nih, mau putus nih ya, terpaksa ya saya cerita lah gitu karena sedih bener gitu kan. Nggak cerita ke Pastor Jimmy gitu, nanti dijadiin. Kok nggak cerita sama uncle kamu, nanti gembala dijadiin ilustrasi khotbah Pastor. Gitu, jadi ya sudahlah, ini pas WA masuk ya sudah saya cerita sama dia. Dengan ekspektasi ya mungkin dia kasih saya nasihat, masukan, ayat lah minimum. Tapi orang ini nggak pernah kirim ayat, nggak pernah apa, dia cuma bilang oh gitu ya, oke. Let me pray for you. Udah, saya doain kamu aja gitu. Lalu fast forward satu tahun kemudian 2013 Papa buka bisnis baru, suruh saya yang jalanin. Saya bangun sebuah tim sales marketing yang menurut saya mau jalanin prinsip yang diajarin di gereja nih. Jadi setiap sales meeting, setiap pagi sebelum meeting doa dulu dalam nama Tuhan Yesus. Ada anggota sales marketing saya yang dari agama seberang gitu. Lalu apa yang terjadi 1 tahun kemudian berjalan dengan baik, tapi ternyata salah satu dari mereka penipu, ngajakin orang pabrik, orang administrasi rame-rame nipu ratusan juta perusahaan. Sampai akhirnya saya kecewa sekali, saya berhentiin semuanya dan saya mengambil keputusan Pastor di semua bisnis saya kemudian hari nggak usah Tuhan-Tuhan. Pokoknya bisnis, perlakukan karyawan. Bisnis nggak usah Tuhan-Tuhan ya? Maksudnya ya kita perlakukan karyawan dengan tangan besi dan cambuk aja Pastor. Karena bawa Tuhan-Tuhan udah berdoa malah ditipu. Wah ini memang. Ya kan, kecewa berat waktu itu Pastor. Ngasih ayat tapi kerjanya nipu. Nah gitu. Dan yang jadi kalau mau ngomong sama orang jangan ngasih ayat saudara. Ini penting sekali kan ya. Iya. Care aja ya. Betul. How are you? How's your life, how's your business, how's your family. How's your family. Udah itu aja, dan what can I pray for you. Gak usah dikasih 1001 ayat lah ya. Perlu, Ayat apa. Nah teman-teman Ken ini di sini Anda juga bisa belajar sih. Saya diberkati karena di kursi Anda ada semuanya itu ya. Saya bersyukur untuk apa? Saya bersyukur untuk siapa namanya itu ya. Karena dia apa? Try to belajar walk with one. Tapi jangan kasih ayat, jangan khotbah gitu ya. Khotbah kan tugas pendeta lah ya gitu ya. Jangan kasih ayat-ayat, tapi kalau udah ketemu kasih ayat juga boleh. Terus gimana Ken? Jadi ketika lagi down sekali, kecewa sekali tentang bisnis, masuk lagi WA-nya. Ken, how are you? How's life? How's business? Jadi ya pas kan nggak tahu mau cerita ke siapa, malu juga waktu itu, ya cerita ke dia. Dan dari situ ya relationship terjadi dan hasilnya apa? Hasilnya karena saya percaya sama orang ini, dia minta saya lakukan apapun juga saya lakukan Pastor. Termasuk waktu saat kita merintis chapter-chapter anak muda dari Sabang sampai Merauke, orang nggak mau pergi ke Papua karena beli tiket ke Papua bayar sendiri. Lebih mahal dari ke Jepang ya. Saya lakukan semua karena saya tahu ada orang yang care sama saya dan dia minta tolong apapun sama saya lakukan buat dia. Dan saya bisa belajar dari hubungan saya dengan dia ini. Bayangkan kalau saya lakukan ini dengan seseorang yang belum percaya sama Tuhan, Pastor. Saya cuma care, nggak usah kirim ayat. Saya dan saya mau melakukan ini di tahun ini, Pastor. Saya senang sekali Walk with One this year ya. Sambil berdoa kali-kali
dari sekian minggu demi minggu yang kita WA kepada mereka, how are you today, how's your business, lalu tiba-tiba dia bisa cerita, seperti saya cerita kepada Korudi, dan disitulah momen dimana kita bisa mendoakan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gak usah pakai ayat, pastor, karena ayat ya tugasnya pastor lah gitu. Luar biasa ya. Thank you. Pak Iwan, mungkin ada pesan-pesan walk with one kepada kita semuanya. Ya, saya juga mau cerita sedikit, that saya juga produk dari Walk with One sih sebenarnya. Waktu itu ada sahabat baik saya, mungkin ada di sini, masih beribadah bareng-bareng kita juga di FGF. Pak Anton ya, ada Pak Anton di sini? Anton Surjanto itu sahabat baik saya dari Oregon State waktu itu. Saya masih ingat waktu saya lagi galau-galaunya, tiba-tiba Pak Anton telepon, Pastor, and then just ask me a simple question. Tung, how are you? Gue lagi doa kok tiba-tiba muka lu muncul. So, ya sama seperti Kenneth ya, during that difficult time, I just shared gitu loh apa yang saya lagi lewati gitu. Dan ya praise God, waktu itu Anton cuman simple aja, by faith he just invite me, Tung, can I lead you into a prayer to receive Christ. Waktu itu ya I've got nothing to lose, I've got everything to gain sih. Jadi ya oke lah Ton, I just pray that prayer, and that prayer changed my life for good sih. Wow, thank you. Pak Sugiono, mungkin ada kesan-kesan walk with one yang dilakukan oleh Pak Iwan kepada Anda, mungkin Anda mau pesan sedikit? Kalau pesan saya sih sebetulnya yang pasti lakukan hal yang ingin dilakukan, just come to the church, open your heart, do your part, and I believe He will do His part. Mantap. Ya, beri tepuk tangan untuk ketiga kekasih kita, Pak Iwan, Pak Sugiono, Pak Ken, thank you so much. Saudara, kita nyadari bahwa sebenarnya small act itu matter. Hal-hal kecil itu matter lah, small act matters untuk kita semuanya. As you walk with one, saat kita berjalan dengan satu orang, itu penting sekali. Ya kan, greater blessing bukan lebih daripada diri kita. Kalau nanti Anda pulang misalnya di toilet, lalu Anda habis selesai dari toilet, sebelum keluar Anda ambil dompet Anda, coba kasih tip kepada janitornya lah. Kan ingat gembalamu dulu janitor. Lihat wajah dia gimana. Pada waktu Anda bisa lihat wajah orang itu, Anda mencicipi greater blessing itu dalam hidup Anda. Langkah kecil adalah awal dari sebuah lompatan besar. Langkah kecil aja deh, langkah kecil dalam kehidupan Anda itu adalah awal dari sebuah lompatan besar. Kita nggak sekedar walk with one secara manusiawi. Tuhan sendiri ingin jalan bersama dengan Anda. Dia nggak mau Anda sendiri. Why walk with one? Karena Anda dan saya diciptakan sebagai makhluk yang tidak boleh alone. It's no good for man to be alone. Waktu Musa kata Tuhan, aku gak ngerti apa-apa. Aku sendirian. Tuhan ngomong dalam Exodus Keluaran 4. Musa jangan khawatir. Aku kirim Harun to walk with you, to walk with one. Sehingga Musa bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau dia katakan. So this is God's invitation. I'm here. Let us walk together. So Anda jalan, tapi Tuhan juga mau jalan bersama dengan Anda. Dia tidak memberikan Anda pergi jalan sendiri. He want to walk with you. So no one in this room, di IFGF maupun teman-teman yang online, God want to walk with you as well. God want to walk with one. Every soul matter to God. Setiap jiwa berharga bagi Tuhan. Tahun ini yuk, bring one people yang Anda concern. It's not about church, tapi about their life. Gimana hidup mereka yang Anda bisa jamah semuanya. Yesus mengajarkan kita dalam Markus 1 ayat 17. Kata Yesus, kalau engkau mengikuti aku, berjalan bersamaku dalam kehidupan ini, aku akan mengajarmu jalan-jalan kerajaan Allah. Engkau akan belajar saat mengikutiku ini, bertumbuh saat menjalaninya. Seluruh kehidupan bersamaku akan menjadi pelajaran-pelajaran yang agung. Aku tidak mengajakmu untuk sekedar berpikir dengan filosofiku, atau meniru kehidupan salehku.
Bahkan bukan untuk menjadi bagian dari agamaku. Aku memanggilmu untuk menemaniku menjalani hidup bersamamu. Aku tidak menuntutmu untuk menjadi sempurna, memiliki seluruh jawaban dengan benar. Aku mengharapkanmu untuk mengikuti aku sampai engkau perlahan-lahan menjadi seperti aku. Ini dari beberapa komentari saya kumpulkan untuk membuat Anda mengerti bahwa Tuhan tidak pernah mau Anda berjalan sendiri. Everyone needs a friend. Saya butuh friend Anda semuanya. And hopefully kita bisa sincere. Kita melakukan sesuatu bukan pamrihnya apa, what in it for me. Small act matters. Mungkin orang yang tidak bisa membalas Anda. Seperti cerita Pak Iwan kepada sahabatnya Sugiono. Seperti Korodi kepada Kenneth. Anda dalam Tuhan bukan berarti terus gak butuh orang lain. Ken sudah dalam Tuhan, tapi waktu dia down, somebody cuman text, how are you, how can I pray for you, what can I help you. Heaven will come down di dalam rumah Anda, satu demi satu.